Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Nur Roykhon dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam dari kelas 2C. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Pertama, kita semua mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki dimensi fisik dan dimensi jiwa. Dimensi jiwa inilah yang menjadikan manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, namun juga bisa lebih hina daripada binatang. Oleh karena itu, jiwa manusia ini harus disucikan agar manusia bisa menjadi makhluk yang mulia. Istilah penyucian jiwa ini dalam tasawuf disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs berasal dari dua buah kata, yaitu tazkiyatun dan an-nafsun. Kata tazkiyah berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyatan, yang berarti memperbaiki, membersihkan, dan mensucikan. Sedangkan an-nafsun sendiri yang artinya diri sendiri. Tazkiyatun nafs berarti membersihkan jiwa, memperbaikinya agar menjadi semakin baik. Menurut Abul Qasim Husain bin Muhammad, beliau mengatakan bahwa tazkiyatun nafs adalah upaya manusia untuk mensucikan jiwa dan dirinya sehingga ia mempunyai sifat terpuji pada dirinya di dunia tentunya, dan kelak di akhirat mendapat pahala dan mendapatkan balasan yang besar. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dalam At-Taftazani mengungkapkan bahwasanya hati bagaikan sebuah kaca, dan yang menjadikan hati menjadi buram adalah syahwat badan. Oleh karena itu, melakukan ketaatan kepada Allah dan memalingkan diri dari tuntutan syahwat adalah sesuatu yang bisa
mengkilapkan hati dan membersihkannya, dan itulah yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs. Kemudian ada juga cara-caranya untuk mensucikan hati seorang manusia. Berikut ini dikemukakan beberapa sampel atau contoh tazkiyatun nafs yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tazkiyatun nafs dengan ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan untuknya oleh penghuni langit dan bumi, sampai ikan yang ada di dalam air pun memohon ampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan iman, takwa, dan amal soleh. Iman, takwa, dan amal soleh merupakan sarana tazkiyah yang paling efektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dengan iman, takwa, dan amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki diri kita, baik zahir maupun batin, serta amal-amal perbuatan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 15, yang artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan imannya. Di dalam surah yang lain, Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dan di ayat ke-15, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Tafsir ayat ini, dan mengingat nama Tuhannya setiap waktu, baik lapang maupun sempit, lalu dia menunaikan sholat dengan khusyuk dan sempurna sebagai tanda penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, iman dan jihad dengan harta jiwanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dengan harta dan dirimu. Itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi Allah bisa memperbaiki, bisa membersihkan, bisa mensucikan hati dan jiwa kita, baik zahir maupun batin, dengan cara iman dan jihad dengan harta dan jiwa. Dengan kita menginfakkan harta, kemudian berjihad kepada Allah,
Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian cara yang keempat, yaitu dengan zakat, infak, dan sodakoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah sebagian dari harta mereka atau zakatnya untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Kurang lebih sama ya dengan yang di atas, yang jihad dengan harta. Kemudian yang kelima, cara yang paling efektif untuk mensucikan hati manusia yaitu dengan taubat, istighfar, dan doa. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, beristighfarlah kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dialah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di siang hari, dan Dia membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di malam hari hingga matahari terbenam dari sebelah barat. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kita mengetahui ya, taubat, istighfar, dan doa dari hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, bahwa jika kita bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian beristighfar dengan merenungi kesalahan-kesalahan kita dan berdoa dengan segenap hati, maka insya Allah Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga diri kita suci dari segala dosa yang telah kita perbuat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus